Puji Tuhan, Shalom Oma Opa, Shalom Bapak Ibu, pemirsa semuanya yang menyaksikan ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara Oma Opa dimanapun berada. Kita percaya saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir atas rumah-rumah Opa, Oma, Bapak Ibu semuanya. Bahkan dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan hadir. Lawatan Tuhan nyata atas setiap kita semua. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama angkat tangan. Kita sembah Tuhan. Ya ralaba sata karalaba laba 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 laba. Hina maya shekira lebere kira laba ya sanda ya ralaba ya laba. Huraba ya sata karalaba ya sanda ya ralaba ya laba ya laba ya laba. Hina masanda ya ralaba ya sanda ya ralaba laba 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 laba. Oh sanda ya ralaba ya sikiri di 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 di. Ya ralaba ya sanda ya ralaba ya laba ya laba. Tuhan berkati ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami. Tuhan berkati Oma Opa, berkati hamba-hambamu, berkati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan hadir dalam ibadah kami. Lawat ibadah kami, sempurnakan ibadah kami dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib ya Tuhan. Saat kami memuji menyembah Tuhan, kami percaya perkara yang besar terjadi, perkara yang ajaib terjadi di tengah-tengah kami. Ya nama sata karalaba ya sata karalaba. Kami katakan ya Tuhan, saat ini yang lemah beri kekuatan yang baru, yang sakit beri kesembuhan daripada Tuhan, yang mengalami segala beban pergumulan alami pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau Tuhan andalan kami, hanya Engkau Tuhan harapan kami. Selain Engkau tidak ada yang lain Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Angkat tangan Opa Oma. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari bersama-sama Opa Oma nyatakan kepada Tuhan kita. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau Tuhan,
ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Ya ralapaya sata karalapaya lapaya lapa. Urapaya sanda ya ralapaya she. Kiralapaya shanda ya ralapaya lapaya 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 lapa. Haleluya. Urapaya sanamu. Engkaulah Tuhan kami satu-satunya. Tidak ada Allah yang lain seperti Engkau ya Tuhan, yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara ya Tuhan. Ya nama sata karalapa ya lapa. Sebab itu pengharapan kami tetap, pengharapan kami pasti dalam Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan, apapun keadaan kami sembah Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari opa oma, bapak ibu yang menantikan Tuhan, angkat tanganmu, katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Yang sakit, yang berbeban berat, yang rindu pertolongan Tuhan, katakan, hanya Kau satu. Sekali lagi dengan segenap hati, oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Katakan, Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau sekali lagi, Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami angkat iman kami Tuhan, kami angkat pengharapan kami ya Tuhan. Dari rumah-rumah kami, dari kediaman kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami angkat hati, kami angkat iman kami. Tiada yang lain, hanya Engkau yang sanggup, yang sanggup, yang sanggup Tuhan. Ya Allah, satu-satunya Allah kami, satu-satunya penolong kami, satu-satunya penebus hidup kami, satu-satunya yang menyembuhkan sakit penyakit kami, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, oh, satu-satunya yang ku percaya. Yes, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama-sama angkat imanmu, katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sekali lagi, mari nyanyi dengan iman dan pengharapan. Satu-satunya yang ku andalkan, oh Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, kekuatan kami, pengharapan kami. Yes, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Katakan, Engkaulah Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sambil angkat tangan dan percaya, katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, haleluya, 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 haleluya. Bagimulah ya Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Di tengah apapun yang ada dalam hidup kami Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah melupakan kami. Bahkan Engkau menjadi penolong kami, penyembuh kami, bahkan menjadi jawaban doa bagi setiap kami, kemenangan bagi kami. Terpujilah Tuhan kami di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Sebab itu jangan takut, jangan khawatir. Selama ada Tuhan, kita dimampukan menghadapi segala apapun juga. Tuhan kita luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Oh, oh. Ini nyanyian kita sama-sama, Oma Opa. Yes. Katakan yes. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Serukan namanya, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yes, hanya Kau Tuhan ya, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan selamanya, selamanya. Oh, yes. Tak
pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, ya, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senang. Denganmu Tuhan kami berjalan, ya, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terus angkat tangan di hadapan Tuhan kita, Oma Opa. Dia ada, Dia hadir di tengah pujian kita. Oh, yes. Oh, Yesus, sama-sama. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi, Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagi setiap kami. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya Tuhan. Haleluya. Sungguh selama-lamanya Tuhan, Amin. Kau tidak pernah lupakan kami. Kau bersama dengan kami. Kau berjalan di depan kami, Ya. memberikan kami kemenangan, Amin. memberikan kami jawaban. Amin. Benar Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada pengharapan, Amin. ada kuasa, ada sukacita. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Yes Lord. Amin Tuhan. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku.
terjadi bagiku. Dalam nama Yesus ada kemenangan yang Tuhan janjikan buat umat-Mu. Ku dapatkan kemenanganku dalam nama Yesus. Ada jawaban buat setiap kita, Opa Oma. Ku dapat jawabanku. Mari sekali lagi dengan iman, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kekuatan baru yang Tuhan limpahkan saat ini. Ku dapatkan kekuatanku dalam nama Yesus. Ku dapat jawabanku. Mari puji Dia. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagi. Mari lebih lagi puji namanya. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagi. Mari biar musik naikkan pujian ini. Mari Opa Oma yang ada di rumah-rumah, bahkan dimanapun Opa Oma Bapak Ibu berada. Pujian ini mengatakan hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Hanya di dalam nama Yesus ada kekuatan. Dan hanya di dalam nama Yesus ada jawaban. Apapun pergumulan masalah yang sedang dihadapi hari-hari ini, mari percaya ada kuasa nama Yesus yang terjadi atas hidup kita. Ada kemenangan yang Tuhan berikan. Ada kekuatan yang Tuhan impartasikan siang hari ini. Mari alami lawatan Tuhan. Mari alami kasih Tuhan siang ini. Mari buka hati kita lebih lagi. Terima mujizat. Terima mujizat. Terima mujizat buat kehidupan kita. Mari katakan, ku puji Kau Tuhan. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi. Mari sekali lagi katakan, ku puji Kau, ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagi. Dalam Yesus ada mujizat. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagi. Segenap hati katakan, dalam Yesus ada mujizat. Dalam Yesus, amin. Pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Mari sekali lagi sembah Dia, Oma-oma. Sembah Yesus. Terjadi mujizat, terjadi kuasa-Mu. Haleluya. Mujizat-Mu ada, mujizat-Mu tetap sama, dulu sekarang sampai
Saat ini kami buka hati kami Tuhan. Berfirmanlah atas setiap kami. Firman yang mengubahkan hidup kami. Firman yang memberi kekuatan. Firman yang memberi jawaban. Urapi kami, terlebih lagi urapi hamba-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu bekerja saat firman-Mu disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Shalom saudara-saudara, mari kita doa dulu. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Tuhan, Engkaulah yang memelihara kami dari dulu sampai sekarang ya Tuhan. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap hari berkat-Mu selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan, isi hati-Mu kiranya Engkau urapi kami semua sehingga firman ini tidak sia-sia tetapi membawa hasil yang baik, buah benih yang baik yang akan tumbuh 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Hari ini saya mau membawakan firman Tuhan kepada saudara-saudara. Mari kita buka di Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Saya bacakan ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah saudara, Tuhan berkata kalau Dia akan berperang untuk kita dan kita diam saja. Nah, firman ini dikatakan melalui Musa pada waktu itu bangsa Israel sudah dikeluarkan Tuhan dari Mesir, tetapi bangsa Mesir masih mengejar bangsa Israel, yang mana pada waktu itu bangsa Israel dihadapkan di depannya adalah Laut Merah dan di belakang bangsa Israel itu terdapat bangsa Mesir yang mana mereka dengan senjata penuh akan menumpas bangsa Israel. Dan di sini bangsa Israel sangat terjepit keadaannya karena mereka juga tidak pernah dididik secara militer dan juga tidak mempunyai senjata apapun. Jadi secara logika pasti bangsa Israel ini kalah dari bangsa Mesir. Tetapi Tuhan luar biasa, pada saat genting-gentingnya seperti itu, Tuhan berkata melalui Musa, Dia berkata kalau Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, kita tahu selanjutnya bagaimana peperangan Tuhan menghadapi bangsa Mesir, yaitu dengan membelah Laut Merah sehingga bangsa Israel bisa berjalan dengan kaki mereka dengan jalan biasa ya, karena semuanya lautnya itu sudah kering. Tetapi pada saat waktu bangsa Mesir mengejar itu lautnya menutup kembali sehingga mengubur bangsa Mesir di sana. Nah, kalau kita buka lagi saudara, satu ayat sebelumnya yaitu di ayat Keluaran 14 ayat 13, firman Tuhan mengatakan begini saudara. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Nah, pada waktu Tuhan mengatakan ini, orang Mesir yang hari ini kamu lihat tidak akan kamu lihat selama-lamanya. Orang Mesir itu pada saat itu merupakan ancaman kehidupan bagi bangsa Israel.
Seperti kita, saudara, ancaman kita apa di hari-hari ini? Baik itu penyakit, baik itu orang lain, baik itu keadaan yang menghibit kita, itu yang mengancam kehidupan kita. Dan Tuhan katakan, lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Pada hari ini kamu dibebaskan dari segala penyakit, dari segala ancaman yang mengancam kehidupanmu. Dan penyakit itu tidak akan kembali lagi. Artinya kalau sembuh, sembuh total. Kalau saudara menghadapi masalah yang besar, masalah itu diselesaikan. Karena Tuhan yang berperang di depan kita. Nah saudara, saya ingat waktu Daud itu kalau berperang selalu tanya Tuhan dulu. Ini bagus sekali untuk kita, saudara. Kita ini kalau menghadapi masalah, kita tanya sama Tuhan dulu. Apa saja masalah kita? Kita sakit, kita tanya sama Tuhan. Tuhan, tuntun aku. Kalau harus ke dokter. Kita dituntun oleh Tuhan, dokter mana yang kita akan pergi. Karena salah dokter bisa juga salah jawaban penyakit kita juga bisa tidak sembuh. Nah, dalam hal ini saudara, Daud ini kalau berperang tanya sama Tuhan. Suatu hari dia dikepung oleh bangsa Filistin di suatu lembah namanya Rephaim. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan apakah engkau akan serahkan bangsa Filistin ini di dalam tanganku? Tuhan katakan, ya aku akan serahkan bangsa Filistin ini dalam tanganmu. Maka dengan konfirmasi Tuhan itu Daud berperang, maju berperang. Dan dia menang, sukses luar biasa. Dan dia bersaksi pada saat itu. Waktu dia berperang, itu seperti ombak air itu yang jalan di depan dia. Sehingga musuh-musuhnya kalah semua, saudara. Gampang dia berperangnya, selalu menang, pasti menang. Nah kemudian di tempat yang sama, di lembah Rephaim juga, musuhnya juga sama, yaitu bangsa Filistin yang mengancam dia. Dia juga tanya sama Tuhan, Tuhan akan kamu serahkan enggak bangsa Filistin ini dalam tanganku? Aku maju berperang enggak? Berhadap-hadapan. Tuhan ngajarin Daud, kamu jangan berperang berhadap-hadapan dengan bangsa Filistin kali ini. Tapi kamu buatlah jalan melingkar dan kamu akan berdiri di bawah pohon-pohon kerto. Dan kalau kamu mendengar ada derap-derap langkah-langkah yang di atas pohon-pohon kerto, cepat-cepat kamu keluar menyerang, karena itulah aku yang berperang di depanmu. Jadi peperangan ini saudara, biar Tuhan yang di depan kita, saudara. Bukan kita yang di depan Tuhan. Kita kalau perang di depan Tuhan ya kita yang kalah duluan. Tapi kalau Tuhan yang di depan kita di belakang Tuhan, peperangan itu akan dimenangkan. Pasti, saudara. Kemenangan demi kemenangan akan kita raih. Nah, saudara akan tanya begini loh, Pak, kita ini sudah tua-tua kok Bapak bicara soal peperangan. Loh, saudara, dalam hidup ini tidak ada tua muda, semuanya ini menghadapi peperangan. Baik itu peperangan rohani maupun peperangan yang lain-lainnya. Saya tadi katakan juga peperangan itu juga bisa berarti saudara berperang kepada penyakit saudara, ya, karena penyakit itu menyerang kita duluan tanpa diundang. Dan kalau penyakit itu berat bisa membawa maut. Nah, peperangan ini kita serahkan kepada Tuhan. Karena kalau kita yang berperang sendiri, kemungkinan kalah itu besar, saudara. Nah, saudara, saya juga mau membahas bagaimana kalau kita ini menghadapi
peperangan ya saudara. Nah, di dalam Wahyu 3 ayat 7 dan 8 saya pernah memberitakan firman Tuhan ini pada saudara, tapi saya ulang lagi karena ini penting ya saudara. Ini bicara soal surat yang diberikan kepada jemaat Philadelphia, Roh Kudus yang memberikan hati kepada Rasul Yohanes untuk menuliskan kepada jemaat di Philadelphia. Dan inilah bunyinya. Wahyu 3 ayat 7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari Yang Kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan telah membukakan pintu kepada saudara-saudara. Pintu apa itu? Bisa saja namanya pintu, kalau saudara sakit itu pintu kesembuhan. Kalau saudara dalam masalah itu adalah sebuah pintu yang mana yang bisa menyelesaikan masalah saudara. Kalau saudara dalam keadaan yang merasa khawatir, pintu itu bisa menyelesaikan kekhawatiran saudara. Nah, di sini dikatakan saudara, aku tahu bahwa kekuatanmu itu tidak seberapa. Jadi firman ini diperuntukkan kepada kita, orang-orang yang relatif lemah, saudara. Orang yang kekuatannya tidak seberapa, biasa-biasa saja. Orang-orang yang biasa, ya seperti kita semua ini, nggak ada yang luar biasa. Orang-orang normal, orang-orang yang biasa. Dan Tuhan katakan, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, menuruti firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu banyak sekali ya, saudara. Contohnya ya, saudara, di Yesaya 30 ayat 15 saya mendadak ingat ini. Firman Tuhan mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, saudara, di sini dikatakan kalau kita ini harus bertobat dari segala kesalahan kita. Karena kita ini semua orang berdosa, saudara. Tidak ada kecuali saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini maupun yang menyampaikan firman ini, semua juga orang berdosa. Nah, kita diminta oleh Tuhan untuk bertobat. Setelah bertobat, tinggal diam, maka kita akan diselamatkan. Tuhan ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tuhan katakan itu. Dan juga Tuhan katakan, barang siapa berseru dalam namaku, maka akan diselamatkan. Barang siapa berseru kepadaku, tidak akan mendapat malu. Itu firman Tuhan. Di Wahyu 3 ayat 7 dan 8 dikatakan, karena engkau menuruti firmanku, maka pintu akan aku bukakan bagimu. Dan kalau aku sudah buka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Apapun usaha orang yang melawan saudara, itu tidak akan berhasil. Karena Tuhan telah membukakan pintu bagi saudara. Amin, saudara. Amin. Nah, saudara, kembali lagi, saudara. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Saya teringat juga bagaimana Tuhan itu memelihara Nabi Elia, di mana waktu itu bangsa Israel lagi mengalami kekeringan. Tuhan berkata kepada Elia, kamu pergi ke satu sungai,
kalau nggak salah sungai apa itu, nanti kamu akan minum dari sungai itu. Dan benar, selama beberapa hari Nabi Elia itu minum dari sungai itu. Dan bukan hanya minum saja, makan diberikan daging oleh burung-burung gagak. Bayangin saudara, burung gagak itu makanannya daging, tapi dia mengambil daging diberikan kepada Elia. Itu sesuatu yang mustahil kalau secara logika. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang tidak berjalan di dalam logika kita. Karena dia apa saja bisa dia lakukan. Dia perintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan kepada Elia. Ya, mereka burung-burung itu memberikan makan kepada Elia. Nah saudara, suatu hari sungainya sudah kering. Tuhan katakan kamu pergi dan nanti akan ketemu seorang janda dan janda itu akan memberikan kamu makan. Nah Elia juga pergi, ketemu juga seorang janda, dia minta makan, dia minta minum, diberi minum, terus kemudian dia minta roti untuk dibakar. Janda itu menjawab kepada Elia, dia katakan, roti ini saya mau pulang, saya mau buat roti, kemudian kita makan dan kita itu akan mati. Artinya itu adalah roti yang penghabisan bagi janda dan anaknya janda itu. Tapi Elia mengatakan, kamu melakukan dulu apa yang aku perintahkan, yaitu kamu berikan aku roti kecil, nanti kamu akan pulang dan kamu tidak akan kehabisan yang namanya tepung dan minyak. Artinya pemeliharaan Tuhan kepada janda itu luar biasa, di luar pikiran kita. Dan janda itu nurut melakukan firman Tuhan itu. Pada waktu itu firman Tuhan kepada janda itu melalui Nabi Elia adalah untuk membuatkan roti kepada Nabi Elia. Dan diturutin. Dan benar saudara, sejak saat itu janda itu tepungnya tidak pernah habis dan minyaknya juga tidak pernah habis. Artinya adalah dia akan mendapatkan makanan tiap hari. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa bagi orang-orang yang telah melakukan firman Tuhan. Maka kembali lagi di Wahyu 3 ayat 7 dan 8 ini yang mengatakan bahwa kalau kita ini menuruti firman Tuhan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi ada dua hal. Menuruti firman Tuhan itu akan membuat pemeliharaan Tuhan itu menjadi milik kita. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa itu akan menjadi milik kita. Nah saudara, kita renungkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita akhir-akhir ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi di kehidupan saudara-saudara, tetapi kalau saudara menghadapi masalah, saudara menghadapi sebuah penyakit, saudara datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan. Dan firman ini yang saya berikan kepada saudara hari ini. Saudara lakukan itu. Kalau saudara dalam keadaan sakit, saudara berseru kepada Tuhan. Enggak usah minta didoakan sama orang-orang, saudara. Ya pendeta pun juga itu manusia. Bisa dipakai Tuhan, bisa juga tidak. Tapi lebih baik kalau saudara berdoa langsung kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab, karena itu janji Tuhan. Tuhan berkata, barang siapa berseru padaku akan diselamatkan. Kita ngikutin firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ya dan amin.
Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, bukan manusia. Saudara diminta untuk berdoa kepada Tuhan secara langsung. Nah, saudara lakukan itu. Firman Tuhan saudara lakukan. Kalau malam-malam hari mau tidur, saudara introspeksi diri sendiri. Tuhan, apa yang aku salah ini ya Tuhan? Kenapa aku bisa menghadapi hal-hal seperti ini? Kenapa aku bisa dapat sakit seperti ini? Kenapa begini ya? Banyak kenapanya. Tapi nanti akan Roh Kudus itu akan ingatkan. Wah, kita ini salah melakukan ini. Wah, kita ini salah. Karena dalam kehidupan ini banyak kita melakukan kesalahan, sadar maupun tidak sadar. Nah, itu mau satu-satu dikoreksi, ya. Umpamanya, ampunilah orang-orang yang berbuat jahat kepada kamu, orang-orang yang menyebalkan kamu. Saudara ampuni. Ya. Itu melakukan firman Tuhan. Kalau saudara hanya mendengarkan kata-kata itu, ampuni orang yang menjahati saudara, saudara masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, ya saudara tidak melakukan firman Tuhan. Nah, kalau saudara tidak melakukan firman Tuhan, pintu tetap tertutup. Tuhan tidak bisa membukakan pintu. Dan ingat, kalau pintu itu tertutup, tidak ada seorang pun yang bisa membuka. Tapi kalau pintu itu Tuhan yang buka, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Nah, itu firman Tuhan. Ya, katakanlah jangan suka dendam, ya, jangan membenci orang. Nah, saudara lakukan itu. Berdoalah kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, yang menganiaya kita. Saudara coba lakukan itu. Susah. Tapi kalau saudara lakukan, semakin susah hal itu dilakukan, semakin pintu dibukakan bagi saudara. Saudara renungkan apa saja, karena sebenarnya orang salah tidak salah ini tidak mengenal umur. Walaupun kita ini sudah umurnya umas, ya, sudah 50 tahun lebih, bahkan 60 tahun, ada yang 70 tahun. Kesalahan tetap aja kita lakukan. Firman Tuhan tetap kita langgar. Hormatilah orang lain, kita tidak mau menghormati. Kita seenaknya sendiri. Kali ini, akhir-akhir ini saya juga dibukakan, saudara. Sama pembantu pun juga kita harus menghormati mereka. Nah, orang-orang serumah kita, berapa banyak dari kita ini sewenang-wenang, seenaknya saja kepada pembantu kita. Nah, itu yang salah satu yang menutup pintu. Nah, hormatilah orang. Tuhan aja menghormati, apalagi kita nggak menghormati. Siapakah kita? Nah, ini saudara, kita selalu diingatkan hal-hal seperti itu. Jangan membenci orang. Firman Tuhan katakan, jangan kamu balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jangan melakukan balas dendam, karena balas dendam itu pembalasan adalah hak dari Tuhan, bukan dari kita. Tapi kita seringkali tidak mau dengar. Kita ingin balas. Kita setidak-tidaknya kita tidak mau hubungan dengan orang yang menyakitin kita. Ketemu orangnya aja kita buang muka. Nah, hal-hal yang seperti itu, saudara, itu melawan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu jelas sekali. Nah, kita mulai belajar firman Tuhan. Kalau kita ingin dibukakan pintu yang dari Tuhan, yang mana tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Nah, kita mulai melakukan firman Tuhan. Saya percaya saudara mendengarkan firman Tuhan ini boleh dibilang tiap minggu, bahkan ada yang tiap hari nonton YouTube, nonton apa, semuanya di firman Tuhan. Tapi berapa banyak dari kita ini yang melakukan firman Tuhan? Yang mendengarkan banyak, yang bicara tentang firman Tuhan banyak. Tapi yang melakukan ini loh,
Justru yang penting ini yang melakukan, bukan yang bicara maupun yang mendengarkan. Ya, mendengarkan firman Tuhan itu baik. Ya, membicarakan firman Tuhan itu baik. Tapi kalau tidak disertai dengan kelakuannya, ya percuma saja. Firman Tuhan kan katakan dari buahnya engkau akan melihat, ya, bukan tiap-tiap orang yang mengatakan Tuhan Tuhan gitu ya, sedikit-sedikit Tuhan Tuhan gitu ya, tapi dia tidak melakukan apa-apa, melakukan firman Tuhan tidak, sehingga Tuhan mengatakan pada akhirnya, siapa kamu, aku tidak kenal. Orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang melakukan kehendak Tuhan, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita semua ingin perkenanan Tuhan itu turun di hidup kita. Maka kita melakukan firman Tuhan. Kita banyak menintrospeksi diri. Karena kalau kita tidak mau menintrospeksi diri, ya kita tidak diingatkan oleh kesalahan-kesalahan kita. Apalagi kita sudah merasa kita sudah melakukan ini, kita sudah melakukan itu, semuanya sudah kita lakukan, pelayanan kita lakukan, apa-apa semuanya. Itu yang membuat kita kadang-kadang kita tidak mau menintrospeksi diri kita. Itu yang dikatakan kita sombong karena rohani kita, sombong rohani. Jadi seolah-olah itu kita sudah berbuat banyak untuk Tuhan. Tapi sebenarnya kita ini tidak berbuat apa-apa bagi Tuhan. Sebenarnya kita ini tidak berbuat apa-apa, sama sekali saudara. Hanya sedikit-sedikit saja. Nah saudara, mari kita mulai hari ini kita ubah pemikiran kita. Kita ini sangat membutuhkan Tuhan. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita pikirkan hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang duniawi lagi. Hal yang di atas itu kalau saudara pikirkan ya mungkin kurang enak ya, karena hal di atas itu mengatakan kamu harus rendah hati karena aku rendah hati. Nah ya, Tuhan Yesus kan di atas ya. Dia mengatakan kamu belajar padaku, aku ini rendah hati dan lemah lembut. Tapi kita seringkali masih kasar, kata-kata kita masih kasar. Terus kita juga enggak rendah hati, kita sombong. Walaupun kelihatannya rendah hati, ya, tapi kita sombong. Nyapa duluan enggak mau, mintanya disapa. Itu semuanya kesombongan-kesombongan itu harus dikikis. Nah saudara, hal-hal seperti itu kita lakukan. Enggak telat kok, soalnya Tuhan tuh paling suka tuh orang yang bertobat. Ya, bertobat itu siapa saja harus bertobat. Dan bila perlu tiap hari bertobat. Bukan artinya kita itu sengaja melakukan dosa tiap hari. Tidak, tapi kita ini dikelilingi oleh segala sesuatunya sehingga kita banyak melakukan kesalahan. Ya kita minta ampun sama Tuhan. Pertama-tama kita minta ampun sama Tuhan. Ya saudara, terima kasih. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur hamba-Mu telah memberitakan firman-Mu, isi hati-Mu. Kiranya Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu untuk mengerjakan segala sesuatunya bagi anak-anak-Mu, umas ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Pak Kiki yang menaungi Rayon 1D, Engkau berkati Hana yang segala sesuatunya ada di tangan dia di umas ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Dan Kau juga memberkati anak-anak-Mu yang di umas ini ya Tuhan. Kau perhatikan, Kau lindungi mereka, Kau jagain kesehatan mereka. Terima kasih ya Tuhan, Kau pelihara mereka. Yang kekurangan Kau cukupkan ya Tuhan dalam segala hal ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala sesuatu itu menjadi baik sebab Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan, orang-orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus,
Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Oma Opa, semua pasti diberkati Tuhan. Sesuatu pasti terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kebebasan terjadi atas Oma Opa yang menyaksikan, bahkan Bapak Ibu Saudara menyaksikan ibadah ini. Mari sama-sama sebelum kita menaikkan doa-doa kita, jangan lupa minggu depan kita akan bisa ketemu lagi di ibadah UMAS seperti saat ini. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala. Mari kita sama-sama satukan hati, kita mau berdoa buat menutup ibadah kita saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Untuk segala anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh ya Tuhan Yesus memuji menyembah-Mu. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Di doa kami ya Tuhan, biarlah kami semua ya Tuhan menjadi orang-orang yang semakin menyukakan hati-Mu. Memiliki keintiman yang semakin dalam dengan Engkau ya Tuhan. Doa kami ya Tuhan, berkati Oma Opa, berkati Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami berdoa bila yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah beri kekuatan yang baru daripada Tuhan. Bahkan mereka semua ya Tuhan Yesus mengalami pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Hari lepas hari di hari-hari ini Tuhan Yesus, Engkau memampukan setiap Oma Opa, Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mengasihi Tuhan, untuk lebih lagi menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini sama-sama kami angkat tangan kami berdoa buat Gembala pembina kami, Gembala sidang kami Bapak Pendeta Insinyur Nikonodoro Harjo, bersama istri terkasih Ibu Hermin. Tuhan, kami terus mendoakan hamba-Mu, kuatkan dan teguhkan hamba-Mu ya Tuhan, sebagai Gembala GBI Gatot Subroto, sebagai Gembala sidang yang luar biasa ya Tuhan. Dan Kau percayakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal luar biasa ya Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan, dalam penggembalaannya ya Tuhan. Bahkan hamba-Mu Kau percayakan sebagai Bapak Pentakosta ketiga. Pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk jadi berkat ya Tuhan. Bukan saja untuk Indonesia, tapi juga ke bangsa-bangsa. Berkati juga ya Tuhan Gembala rayon kami ya Tuhan. Gembala Tuhan Yesus yang Kau percayakan buat rayon 1D, Bapak Pendeta Kiki Haryadi bersama istri terkasih Ibu Mervin ya Tuhan. Begitu juga untuk ketiga anak ya Tuhan, kedua mantu, ketiga cucunya ya Tuhan. Terus dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Biar Tuhan Yesus keluar masuk, hamba-Mu diberkati Tuhan. Biar kami lepaskan Mazmur 91 ya Tuhan atas keluarga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai Pak Kiki lebih lagi ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, supaya Tuhan pelayanan di GBI 1D ini ya Tuhan akan membawa dampak yang luar biasa. Penuhan jiwa-jiwa terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga mengangkat tangan kami ya Tuhan untuk Gembala UMAS di tempat ini. Ya nama sakaralabaya sata karalabaya labaya labaya laba. Kami berdoa ya Tuhan untuk Gembala UMAS ya Tuhan. Ibu Hana yang terkasih ya Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang menyertainya. Engkau Allah yang memampukannya ya Tuhan. Tetap berdiri sebagai Gembala UMAS yang luar biasa ya Tuhan. Memiliki kasih Kristus yang semakin kuat atas hamba-Mu ya Tuhan. Untuk mengembalakan setiap UMAS yang ada di rayon ini ya Tuhan. Bergerak bersama dengan Tuhan. Bergerak sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terus berkati rumah tangganya. Berkati ya Tuhan anaknya ya Tuhan. Berkati seisi rumahnya ya Tuhan. Biar berkat Allah, berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu tercurah atas Bu Hana dan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan memperluas ya Tuhan ladang pelayanannya. Tuhan, Kau memperbesar kapasitasnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih beserta seluruh ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang ada di UMAS ya Tuhan. Yang hari-hari bercerih lelah untuk UMAS Tuhan. Kami berdoa berkati mereka semua ya Tuhan. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Kesehatan
demi kesehatan mereka diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan akan mereka melihat ya Tuhan, campur tangan yang luar biasa ya Tuhan, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Lewat semuanya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk pemerintahan bangsa kami ya Tuhan, Indonesia. Berkati Presiden kami Bapak Jokowi ya Tuhan, berkati wakilnya Pak Maruf Amin ya Tuhan, beserta seluruh jajaran pemerintahan yang ada di bangsa ini, dari tingkat yang paling tinggi hingga tingkat paling rendah. Tuhan, kami lepaskan roh takut akan Tuhan atas mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, pakai mereka ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini, menyejahterakan bangsa ini. Apapun yang terjadi saat ini dan dialami bangsa ini, kami percaya tangan Tuhan menyertai, mata Tuhan melihat, sebab segala sesuatu tidak ada yang kebetulan ya Tuhan. Ada rancangan Tuhan yang dahsyat atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa ya Tuhan. Bahkan kota kami Jakarta kami berkati ya Tuhan. Oh, dari gubernur, wakil gubernur, bahkan seluruh jajaran Pemda DKI, seluruh Tuhan Yesus jajaran pemerintahan kota ini kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Damailah Jakarta, sejahteralah Jakarta. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku.